Amin. Terima kasih. Oke, kita cek dulu presensi hari ini. Kak Akia hadir, Kak Puput hadir, Laili, kemudian Reina, Helen, kemudian Akila, present, Ajeng, Nadia, Alia, dan Propa. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Sudah tertampang di sini ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan gelombang. Gelombang itu banyak, luas pembahasannya. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Yang mau kita bahas hari ini adalah ini teman-teman. Kompetensi dasar yang mau kita bahas, yang bisa akan jelaskan hari ini adalah menganalisis besaran-besar fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Jadi gelombang itu jenisnya banyak. Ya, kalau pernah dengar ada gelombang transversal, longitudinal. Nah, ini salah satunya. Stationary wave, ya, dan traveling wave kalau dalam bahasa Inggrisnya. Indikatornya ini teman-teman. Jadi tujuan kita mau belajar hari ini apa? Yang pertama, biar teman-teman bisa membedakan bedanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu apa. Kemudian mampu mensimulasikan kedua jenis gelombang tersebut. Kemudian mampu menganalisis besaran fisis gelombang seperti amplitudo yang kemarin sudah teman-teman pelajari, wavelength, panjang gelombang, kemudian periode, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya merancang percobaan. Nah, berarti hari ini kita akan melakukan percobaan. Peragaan sederhana. Jadi kita tunggu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan demo. Miss butuh 2 teman untuk datang ke depan. Silakan. Yuk, butuh 2 volunteer. Silakan, Akila sama ya. Ini apa teman-teman? Ada yang tahu ini apa? Pegas. Atau pegas. Betul. Boleh dipegang atas sisi sebelah sini. Boleh dipegang atas sisi sebelah sini. Jongkok di bawah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar dia bisa menghasilkan gelombang? Digerakkannya seperti apa? Seperti kiri kanan. Berarti kita harus gerakkan. Kata kuncinya itu harus digerakkan. Digerakkannya berapa kali? Sekali, 2 kali, berkali-kali, periodically. Berarti harus digerakkan secara berulang. Seperti itu. Nah, cek. Tadi Akila sempat menunjukkan seperti ini. Nah, ini yang kita sebut gelombang transversal. Ellen tadi ngapain? Nah, ini hampir mirip sebenarnya dengan transversal. Hanya saja karena di bawah, jadi sulit untuk terlihat. Benar ya? Nah, sekarang Miss minta tolong Kak Akila untuk kasih 1 gelombang. Ellen diam. Cepat. Nah, apa yang kamu mau lihat? Lagi. Ada gelombang. Di tempat Helen bergerak tidak? Ujung di tempat Helen bergerak atau tidak? Tidak. Maka ini bilang ujung tetap, ujung terikat, atau ujung tertutup. Oke, 1 kali lagi. Nah, ini gelombangnya kecil atau besar? Kecil. Kalau mau menghasilkan gelombang besar, apa yang harus Akila lakukan? Lebih besar. Coba hasilkan. Sama aja. Kenapa? Coba, kalau mau boleh. Nah, apa yang dilakukan agar gelombangnya besar? Lebih kuat melemparnya. Lebih kuat melemparnya. Ada lagi? Kalau yang kecil? Kalau yang kecil? Segitu kecil. Kalau yang besar? Amplitudenya. Betul. Simpangan awalnya, energi awal yang diberikan berbeda. Kalau kita mau gelombangnya kecil, ya kasih simpangan kecil aja. Energi yang kita kasih kecil saja. Kalau kita butuh gelombang yang besar, kita beri energi awal yang besar. Itu. Oke? Ada yang Helen kemukakan tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita buat amplitudenya lebih besar,
dan dengan ujung tetap berarti nanti dia dari besar atau besar terus nanti dia makin mengecil gitu. Ya, makin mengecil. Ada yang balik? Ada. Coba. Ada yang balik nggak dari ujung sana? Coba. Kalau amplitude yang besar. Emang kalau yang amplitude itu nggak ada? Coba. Ada. Tidak apa. Betul. Pertanyaan Miss, amplitude yang datang dan yang terbalik atau yang terpantul sama atau tidak? Berbeda. Betul. Ini yang kita sebut dengan gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Yang pertama, jenis ujung terikat. Berarti amplitudenya ngapain? Bukan berkurang, tapi berubah. Bervariasi, betul ya? Saat 1 detik di sini besar, 2 detik kemudian kecil, saat memantul kecil. Karena energi sisa. Betul? Kata kunci yang pertama, berarti gelombang stasioner ini amplitudenya berubah, bervariasi. Nah, sekarang Miss kasih Kak Akila sekarang pegang gelombang ini. Nah, pegang. Oke? Ini kita sebut dengan ujung bebas. Ujung bebas. Ya, coba Ellen kasih. Apa yang terjadi? Bergeraknya kemana? Lagi ya? Kecil aja. Searah dengan jadi nggak berlawan lagi. Coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Searah. Yang itu kan bener kan? Iya ke sini. Ellen kasih silakan dari arah sebelah sana. Iya, sebelah kanan ya. Kemudian sebelah ujung bebas juga sebelah kanan. Betul? Apakah ada yang kembali? Ada. Coba kita cek lagi. Ada. Tapi lebih kecil dibandingkan ujung yang terbalik. Oke? Sampai situ dulu. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaannya adalah, kalau ujung terikat tadi, energi yang baliknya kan lebih besar dibandingkan ujung bebas. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang buat menjadi pantulan misalnya yang Energi buat mantul baliknya, contoh. Misalkan Ellen kasih energi 10 joule. Kalau ujungnya terikat, baliknya 8 joule. Misalkan. Duanya diambil siapa? Ujung terikat. Betul? Karena ujung terikat hanya 1 titik. Ambilnya dikit. Bayangkan, kalau ujung bebas berarti dipakai siapa energinya? banyak yang itu Yes. Karena pada ujung bebas, dia kan bergerak. Maka sepanjang titik-titik dia bergerak, dia mengeluarkan energi. Sehingga gelombang baliknya akan tampak lebih kecil. Ini kita sebut gelombang apa tadi? Gelombang stasioner. Yang amplitudenya ngapain? berubah. Nah, kemudian volunteer lagi yuk. Miss butuh 4 sekarang. Miss butuh 4 orang. Ya, satu lagi. 2 pegang ini, 2 pegang ini. Berat. Sebelah kanan. Kita tak tahu. Nih, sana. Sekarang sini. Di bawah lagi. Tapi itu buat apa nih ada yang Oke. satu garis kan? Satu garis. Nah, Satu garis. teman-teman yang lain, kita perhatikan ya. Nanti tolong siapa yang mau kasih hentakan? Siapa yang mau hentakan? Nadia. Nadia kasih hentakan 1 kubing. Nanti Rena juga kasih hentakan 1 kubing. Sininya Ya, ke kanan. Kasih hentakan. harus satu kan? Nah, teman-teman yang lain observe ya, perhatikan. Apa yang terjadi nanti antara pegas yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yuk, 1, 2, 3. Kasih tangan. Lain. 1, 2, 3. Ya bisa jalan-jalan ke masa. Yuk, kasih tangan. 1, 2, 3. Oh dia bolak-balik kan? Apa yang terlihat? Yang ini sekarang
satu lebih rapat, yang satu lebih Oke, ini masih contoh dari gelombang stasioner. Oke, silakan kembali lagi. Kembali lagi. Terima kasih. Oke, nah sekarang apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Kita mau bahas tentang gelombang berjalan. Miss punya sesuatu, teman-teman. Apa ini? Belum boleh lihatin kata Nadia. Gak apa-apa. Kalau tahu yang di sini berat, nah. Oke, ini namanya pendulum. Karena kita punya mesbok, ya, sama tali. Maka kita sebut ini sebagai simple pendulum sederhana. Nah, kalau misalkan ini seperti ini, apa yang Miss punya? Oscillation atau getaran. Ya. Kalau hanya seperti ini, maka oscillation. Betul? Miss mau punya gelombang. Kalau dulu kita bilang gelombang adalah getaran yang merambat, ya, traveling oscillation, betul kan? Maka apa yang Miss akan lakukan? Miss akan getarkan dan Miss akan buat dia berjalan agar kita punya gelombang berjalan. Perhatikan baik-baik. Oscillation, betul? Oscillation, coba berjalan. Hah? Enggak, dia nggak bakal ke belakang kayak gini. Betul? Dia tetap kayak gini. Dia nggak bakal ke belakang. Seperti ini. Ini yang kita sebutkan gelombang berjalan. Hasilnya seperti apa ya? Bisa dibayangkan nggak? Ada oscillation seperti ini. Ada oscillation, tambah bergerak. Oscillationnya ke arah mana? Depan. Oscillation kanan dan kiri. Miss bergerak kemana? Depan. Maka apa yang terjadi? Kalau depan. Apa yang terjadi? Tegak lurus kan? Benar nggak? Benar atau tidak? Oscillationnya kemana? Ke kanan dan ke kiri. Ini getarannya. Betul ya? Miss maju kan ke depan. Ini wave speednya, pergerakan dari gelombangnya ke depan. Maka apa yang Miss akan hasilkan? Miss akan menghasilkan seperti ini. Betul? Oscillationnya ke kanan, wave-nya akan menuju ke sana. Bisa dibayangkan? Bisa. Ini yang kita sebutkan gelombang berjalan. Nah, berarti kita bisa konklusikan yang pertama, gelombang stasioner, ya, dia adalah dengan amplitudo yang berubah. Benar? Kalau kita mau dia amplitudonya besar, berarti apa yang harus dilakukan? Menambah energi. Simpangan awalnya juga harus lebih besar. Sedangkan gelombang berjalan, apa yang harus kita lakukan tadi? Membawa getaran untuk bergerak. Nah, pertanyaannya, kita akan cek apa yang dihasilkan gelombang berjalan berdasarkan amplitudonya melalui peragaan sederhana. Bisa dipahami? Kita akan cek kalau amplitudo di gelombang stasioner itu berubah, di gelombang berjalan amplitudonya bagaimana. Itu adalah yang mau teman-teman cari. Jelas? Jelas? Oke, oleh karena itu kita akan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Miss bacakan kelompok 1. Ada Akia, Puput, dan Laili. Kelompok kedua ada Reina, Helen, dan Akila. Kelompok ketiga ada Ajeng, Nadia, Alia, dan Propa. Silakan berdiri untuk berkelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berkumpul dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sangat tinggi ya. Oke. Sudah bisa diperhatikan. Step
adalah Miss akan bagikan worksheet-nya nanti. Worksheet-nya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan menulis dulu berdasarkan demonstrasi tadi gelombang stasioner dan berjalan seperti apa. Kemudian ini rumusan masalah yang akan teman-teman jawab melalui eksperimen sederhana. Kemudian ini hipotesis atas rumusan masalah. Jadi sebelum dilakukan dijawab dulu kira-kira apa yang akan terjadi hipotesisnya. Lalu silakan teman-teman menjawab ini. Variabel kontrol berarti variabel tetap. Variabel manipulasi berarti yang akan diubah. Variabel respon yang dicari. Berarti jelas ya. Kemudian ini ada tabel yang perlu teman-teman cari. Dan kemudian tabel 2 adalah yang perlu dihitung. Sudah ada rumusnya Miss kasih. Dan persamaan gelombang. Seperti itu. Nah, step yang pertama, setiap kelompok nanti akan membuat ini dulu. Yes, membuat. Kita punya gelas plastik. Kemudian nanti lubangnya dengan ini saja bisa. Kemudian ditali seperti ini. Jelas? Dibuat dulu. Setelah selesai, nanti kita lanjutkan di lapangan. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Peralatannya masing-masing kelompok Miss berikan barcode seperti ini teman-teman. Barcode ini untuk akses menuju ke worksheet-nya, ke LKPD teman-teman. Kelompok 1 tadi siapa? Kelompok 1, kelompok 2, lalu kelompok 3. Ya, yuk kita keluarkan. Teman-teman, Miss akan jelaskan cara kerjanya. Perhatikan, satu orang akan memegang pendulum yang kita buat. Ini namanya pendulum air. Nanti teman-teman akan isi air. Kemudian ada yang pegang kapur dan penggaris. Karena nanti kan akan menghasilkan jejak air yang membentuk gelombang. Ya, yang teman-teman akan lakukan adalah kasih mark, kasih tanda, ya. Jadi akan ditandain. Contohnya apa? Misalkan nanti ada gelombang, tandanya titik-titiknya. Tapi enggak gambar gelombang. Ya, nanti kan air. Satu lagi akan memegang stopwatch. Gunanya apa stopwatchnya? Untuk mengukur total waktu, mengukur total waktu dari mulai sampai airnya habis. Jelas? Oke. Panjang gelombang akan diukur menggunakan ini dengan cara ditandai dengan kapur dari mulai awal sampai airnya habis. Stopwatch untuk mengukur total waktu tempuh. Jelas? Ada pertanyaan? Boleh dicontohin nggak? Ya. Miss akan contohkan. Ada yang mau bantu Miss untuk menandai dan stopwatch? Saya mau stopwatch. Stopwatch. Menandakan. Oke. Kita isi dulu. Hati-hati karena ini sudah ada lubang. Saat mengisi perlu kita tutup dengan jari terlebih dahulu.
Kita samakan saja jumlah airnya pada batas ini ya teman-teman ya. Oke. Padahal kita robek berarti kita Oke. Di samping Miss dulu. Ya, Miss akan jalan ke sana. Kita kasihkan. Mikir. Satu, terus. Berarti Nadia harus tandain dulu di sini. Ditandain titik mulainya. Betul. Oke, perhatikan tangan yang Miss memegang pendulum tidak boleh bergerak. Tangan ini tidak boleh bergerak. harus kayak gitu. Jelas? Harus seperti ini. Oke, perhatikan simpangannya. Seperti ini. Kemudian cukup kita ayun dan kita jalan. Nanti Iya, makanya kita lihat sepatu. menurut Miss cukup contohnya. Lalu tugas Nadia adalah memberi titik. Perhatikan berarti titik buru kering titik. Let's go Nadia. Nggak pas jawab cepat. Ya sudah cukup. Jelas ya apa yang perlu teman-teman tandai. Kemudian waktunya sudah jelas. 9,5. 9,5 detik dari mulai awal sampai akhir. Jelas? Jelas. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Ada. Bisa dipersiapkan teman-teman. Aku tahu di mana? Siapa yang megang? Aku megang kapur. Apa? Bukunya matikan ini ke sini kan? Teman-teman sekali lagi perhatikan dulu. Ada pertanyaan dari Nadia. Untuk mengukur amplitudo dan panjang gelombang bagaimana? Berarti amplitudo kan agak susah dicari tengahnya. Kita cari aja maksimum atas dan maksimum bawah terus dibagi dua. Itu amplitudo. Kalau panjang gelombang berarti jarak antara ini dan ini. Ya udah. Berarti jarak antara ini ini ke sini ya. Berarti ini ke sini. Crash ke crash atau cross ke cross. Seperti ini. Jelas?
pengambilan data sama melakukan peragaan senada terkait dengan gelombang berjalan. Nah sekarang insya Allah dari masing-masing kelompok diharap untuk mempresentasikan hasilnya. Tidak perlu sedetail mungkin karena sudah tampak di sini, nanti bisa lihat secara garis besar bagaimana hipotesis yang teman-teman tuliskan, hasil datanya seperti apa, apakah hipotesisnya benar atau tidak, seperti itu. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1, silakan ke depan. Oke, kita belajar sedikit sepertinya ya, silakan. Selamat pagi teman-teman semua dan Miss. Kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil percobaan kami. Jadi kesimpulan sih belum kesimpulan ya, karena kami agak kurang paham soal ini. Tapi mungkin kita akan belajar lagi. Ya, yang berkata mengecil, segalanya di judul itu akan tetap seperti yang ada tadi, kalau airnya belum habis. Terus apa masalahnya? Ayo bisa. Apa pengaruh simpangan terhadap panjang gelombang pada gelombang berjalan? Terus apa pengaruh simpangan terhadap amplitude gelombang? Apa pengaruh simpangan terhadap periode gelombang? Ini pun jadi bersih kan? Jadi semakin panjang simpangan maka semakin panjang gelombangnya. Terus semakin panjang simpangan maka semakin panjang amplitudenya juga. Terus yang ketiga semakin panjang simpangan semakin besar periodenya. Ini hipotesis dari kelompok kami. Lalu, oh ini belum sih tentang kelompoknya. Tadi variabel yang kita tulis yang pertama dengan berkontrol itu jumlah air dalam cup dan juga jumlah langkah yang akan menempuh. Untuk variabel manipulasi, apa sih? Variabel manipulasi itu ada variabel simpangan, terus habis itu variabel responnya itu amplitude, periode, jumlah gelombang dan panjang gelombangnya. Untuk simpangan awalnya itu kita mengukur dengan 50 cm panjangnya. Terus kemudian total jarak tempuhnya ada 10 langkah. Banyak gelombangnya yang kita ukur itu adalah 6 gelombang. Terus panjang gelombangnya itu ada 150 cm dan amplitudenya ada 100 cm. Jadi kita kan menentukannya dibagi dua ya. Jadi ini awalnya 200 cm dibagi dua, jadinya 100 cm. Terus total waktu tempuhnya ini kita hitung selama 10 detik. Dan periodenya ini ada 1,67. Ya, begitu juga dengan eksperimen yang kedua, kita menggunakan simpangan awal yang lebih pendek, yaitu setengahnya 25 cm, jarak tempuhnya sesuai yang ini tetap sama 10 langkah, dan mendapatkan hasil baik gelombangnya juga sama, panjang gelombangnya 72 cm, amplitudenya 50 cm, dan total waktu tempuh tidak berubah, tetap 10 second, terus periodenya tetap 1,67 second. Iya. Nah, Nah ini adalah pengolahan data gelombangnya. Sama di sini ini apa ini? Kita mencari angular frekuensinya. Jadi di yang simpangannya itu berapa ya? Tadi 50 itu periodenya sama. Terus angular frekuensinya sendiri kita menemukan sebanyak 3,76. Terus panjang gelombangnya sendiri 40. Terus bilangan gelombangnya kita menemukan 0,04 dan amplitudenya sendiri 100 cm. Dan yang panjang simpangannya itu 25 cm, kita menemukan periodenya sebanyak ini sama. Terus angular frekuensinya 3,76 sama juga, dan panjang gelombangnya 72 cm. Bilangan gelombang 0,08 dan amplitudenya 50 cm. Nah, ini ada persamaan dari gelombang yang sudah kita hitung. Ada 100 3,76 T kurang lebih plus minus 0,9 X sama Y2 itu 50 sin 3,76 T plus minus 0,08 X. Kemudian di sini ada analisis permasalahan. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan peragaan yang telah dilakukan, apa pengaruh simpangan awal terhadap panjang gelombang yang dihasilkan? Menurut kelompok kami, jika persimpangan semakin panjang, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin panjang. Jadi persimpangan equal ya, Miss? Equal dengan panjang gelombang atau wavelength-nya. Oke, yang kedua Kak Ajeng. Yang kedua, pengaruh simpangan awal terhadap amplitude yang dihasilkan. Semakin panjang simpangan awal, maka amplitude yang dihasilkan juga semakin panjang. Yang ketiga, apa pengaruh simpangan awal terhadap periode yang dihasilkan? Jadi kalau misalnya simpangan awal semakin panjang, maka periode yang dihasilkan juga semakin panjang atau berbanding lurus. jadi hipotesis dari kelompok Hipotesisnya adalah iya
tidak sudah maju untuk presentasi dan menjelaskan semua, dan tampaknya hipotesisnya hampir semuanya benar. Luar biasa. Kita kembali lagi ke tujuan awalnya teman-teman ya. Tadi kita mau cek perbedaan gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu apa, terutama ke amplitudenya. Berarti sudah jelas bahwa kalau kita belajar tentang gelombang stasioner, entah itu ujung terikat ataupun ujung bebas, amplitudo yang dihasilkan berubah. Kadang dia 0, kadang dia maksimum, dan seterusnya. Tapi pada gelombang berjalan, apa yang kalian temukan? Pada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3, amplitudonya selalu tetap. Betul ya? Tadi saat kalian menggambarkan bentuk gelombang berjalan menggunakan air, pendulum air, tampak terlihat bahwa gelombangnya bentuknya sama, amplitudonya sama. Seperti itu. Insya Allah, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik, sebelum Miss tutup, ada 2 volunteer dong. Bagaimana pesan pembelajaran hari ini? Dipersilakan, siapa yang mau coba? Dari saya, perwakilan untuk kelas 11D, kesan-kesan pembelajaran hari ini itu cukup menyemangat, menyenangkan, seru sekali karena prakteknya itu jadi menambah pemahaman kita terkait teori yang dijelaskan Miss Fani di kelas tadi. So far seru sih Miss. Terima kasih. Seru sih Miss. Terus karena tadi prakteknya di luar, saya sendiri sebenarnya juga sukanya belajarnya itu praktek di luar kayak tadi, jadi kayak lebih seru aja soalnya di luar dan prakteknya itu kita semua kerja gitu loh Miss, jadi seru aja. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya, baik. Insya Allah Miss sudah share link quizzes di LMS teman-teman semuanya. Insya Allah di rumah teman-teman bisa mengerjakan soal latihan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami lebih lanjut dengan mengerjakan soal-soal yang ada di quizzes seperti ini. Ya, insya Allah jika nanti masih ada yang masih belum paham, silakan bisa bertanya seperti ini. Oke, baik. Miss cukupkan pembelajaran hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas peran serta dan aktif teman-teman hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami bersama-sama dengan baik. Semoga dapat menjadikan berkah untuk kita semua. Miss cukupkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.